lalu kita sudah belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi anak-anak sudah kenal kan apa sih fungsi dari bagian-bagian pada tumbuhan? Sudah. Masih ingat ya semuanya? Masih. Pinter. Ibu absen dulu ya. Nadia Vega, Rinis Muhida ya, hadir. Aisyah Yuniza, Hadir. Rida Safitri, Hadir. hadir semua ya. Ya. Coba sebelum pembelajaran dimulai kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Semuanya pada semangat, semuanya pada aktif. Sekarang ibu sebelum pembelajaran, ibu mau kita perhatikan sama-sama. Di sini ibu ada air, di sini ibu ada daun segar. Nanti kalau yang nggak perhatiin pelajaran ibu bakal keluar loh. Jadi ibu minta semuanya untuk melihat proses yang terjadi pada daun sambil kita menyimak pembelajaran nanti. Nah, nanti proses yang terjadi pada daun ini ibu minta kalian untuk mencatat di buku masing-masing dan presentasi di depan kelas. Jadi ibu masukkan dulu ya daunnya ke dalam air. Baik, sekarang kita ke materi. Di sini ibu punya clipping mengenai fotosintesis. Jadi, apa itu fotosintesis? Jadi anak-anak, fotosintesis itu adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau atau tumbuhan yang berklorofil dan organisme lainnya untuk menghasilkan proses kimia dan oksigen. Jadi, apa yang kita hirup hari ini itu terjadi karena adanya Fotosintesis. ya benar ini terjadi karena adanya fotosintesis dari tumbuhan. Sekarang ibu mau menjelaskan bagaimana sih proses fotosintesis itu? Anak-anak, jadi di sini ibu mau kalian perhatikan. Di gambar ini ada apa saja sih? Coba yang tahu sebutkan. Ya, Matahari. Awan. Matahari. ya, matahari, terus Pohon. pohon, Air. terus tanah, terus apa? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Daun. Ya, daun. Bunga. Ya, bunga. Banyak ya tumbuhan-tumbuhan hijau di sini. Sekarang ibu mau menjelaskan bagaimana sih prosesnya fotosintesis ini. Anak-anak kemarin akan berperan sebagai apa? Menyerap makanan. Menyerap air. Ya, menyerap air, benar Alisa. Menyerap. Ya, jadi akar pada tumbuhan ini akan menyerap air dari tanah dan air ini kemudian disalurkan melalui batang hingga ke daun-daun ini. Nah, daun ini mempunyai klorofil dan stomata yang berada di bawah daun. Jadi stomata ini ada di bawah daun. Dia nggak bisa dilihat ya kalau kasat mata, tapi ada pori-pori kecil yang akan menangkap karbon dioksida lalu diserap ke dalam daun yang bernama klorofil, diserap oleh klorofil dan disitulah proses pembentukan makanan nantinya. Nah, jadi tumbuhan ini menyerap karbon dioksida. Coba ibu mau tanya, karbon dioksida ini dihasilkan oleh apa saja? Knalpot. Benar. Siap. Benar. Jadi karbon dioksida ini diproses oleh dua jenis, yaitu oleh manusia dan oleh hewan. Nah, setelah tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara melalui stomata, lalu di dalam daun ini, atau tadi ibu bilang apa anak-anak? Di dalam daun itu ada apa? Klorofil. Ya, klorofil. Nah, air yang diserap melalui akar tadi, air dan karbon dioksida diolah menggunakan energi dari sinar matahari. Jadi sinar matahari ini berperan penting juga dalam terjadinya fotosintesis. Nah, hasilnya akan berupa makanan berupa glukosa yang digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan makan. Jadi tumbuhan itu makan menggunakan glukosa. Nah, glukosa ini dihasilkan melalui apa tadi? Melalui Air, karbon dioksida dan sinar
Nah, selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang nantinya dikeluarkan lewat stomata dan menyebar ke udara. Nah, itulah yang kita hirup sehari-hari. Jadi itulah yang dinamakan fotosintesis. Ayo anak-anak semua, ibu punya satu lagu nih tentang fotosintesis. Kita bernyanyi sambil belajar ya semuanya. Iya, Bu. Kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Yang dibutuhkan dalam fotosintesis, energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun. Seperti yang sudah kita bicarakan pada awal pembelajaran, sekarang ibu minta buka buku catatannya, lalu catat hasil pengamatan kalian tentang apa? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi dengan daun di dalam air ini? Baik anak-anak, tadi siapa yang mau maju untuk presentasi? Ais, saya maju. Tunjukin sama teman-temannya Ais, apa yang terjadi pada daun? Kan tadi itu daunnya sudah dimasukin ke dalam air ya. Nah, nanti kita di sini teman-teman lihat tak ada gelembung-gelembung? Ada. Itu oksigennya ya teman-teman. Yang gelembung-gelembung dalam air ini. Terima kasih Ais. Ya anak-anak, jadi benar apa yang dibilang Ais tadi, ada gelembung-gelembung udara, yaitu merupakan oksigen karena ibu baru petik daunnya tadi. Jadi daunnya kan masih fresh, jadi daun ini tuh masih menyimpan hasil fotosintesis. Jadi setelah ibu masukkan daun fresh ini ke dalam air, dia masih menghasilkan oksigen. Nah, ada yang bisa simpulkan nggak pelajaran kita pada hari ini? Ayo, Rida, Bu. Enggak, Bu. Ayo siapa yang mau? Nggak ada yang mau nih, atau ibu tunjuk aja. Rini. Sorry, Bu. Ya nggak apa-apa. Ibu aja deh yang simpulin, nggak ada yang mau nih. Ya, Bu. Tapi benar paham nggak? Paham. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari bagaimana cara oksigen dihasilkan, tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri, tidak seperti kita manusia yang bisa ke warung untuk beli bakso mungkin. Ya, kira-kira dari materi fotosintesis ini ada yang mau bertanya? Ya, Ais, mau bertanya apa, Ais? Ya, kalau misalnya udara tidak ada, apakah fotosintesis bisa terjadi, Bu Guru? Kalau misalkan udara nggak ada, ini ada nggak ya kalau udara nggak ada? Kayaknya kehidupan juga nggak ada deh kalau nggak ada udara. Nah, kalau nggak ada udara juga fotosintesis nggak bisa berlangsung karena udara ini yang membawa karbon dioksida pada daun yang menempel pada apa tadi? Klorofil. Stomata. Ya, mungkin ibu cukupkan sekian ya pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelum kita keluar main, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih ketua kelas. Ibu pamit dulu ya.